Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam soleh, mandiri, cerdas. Apa kabar anak soleh? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Tak lupa kita selalu berdoa semoga Allah SWT menjaga kita, memberi kesehatan, nikmat iman dan Islam dan kesehatan selalu. Baik anak soleh, untuk memulai pembelajaran kita hari ini, Bunda perkenalkan anak soleh berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, tujuan pembelajaran kita pada tema 6 subtema 1 PB1 hari ini adalah untuk PKN pada 3.2 anak soleh mengetahui apa saja kewajiban dalam mengisi kemerdekaan di lingkungan rumah. Bahasa Indonesia kan 3.7 ialah menentukan kata kunci pada judul non-fiksi. IPS-nya memaknai proklamasi kemerdekaan. DP-nya mengetahui interval nada, dan untuk IPA kali 3.2-nya ialah anak soleh memahami perbedaan pertumbuhan dan perkembangan manusia. Baik, Bunda tampilkan nak ya. Berikut contoh teks non-fiksi yang berjudul Makna Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Anak soleh bisa membaca bahwa perjuangan para pahlawan dan rakyat Indonesia dalam meraih kemerdekaan itu tidaklah mudah. Dengan penuh kerja keras dan rela korban bahkan bercucuran darah ya anak soleh ya. Proklamasi kemerdekaan merupakan peristiwa yang penting yang penuh makna bagi bangsa Indonesia. Proklamasi kemerdekaan bermakna bahwa Indonesia telah menjadi negara dan bangsa yang merdeka dari segala bentuk penjajahan. Dan juga proklamasi kemerdekaan ini merupakan puncak perjuangan bangsa Indonesia agar terlepas dari penjajahan anak soleh ya. Anak soleh bisa baca apa saja sih maknanya proklamasi kemerdekaan itu. Oke, ada secara spiritual, kemudian dari aspek hukum, kemudian makna proklamasi dari aspek sosiologis, terus dari tinjau dari aspek politis, terakhir makna proklamasi kemerdekaan Indonesia ditinjau dari aspek historis, merupakan titik puncak perjuangan bangsa Indonesia dalam mengusir penjajah dan menjadi titik awal Indonesia sebagai bangsa yang merdeka. Baik anak soleh, naskah proklamasi ini disusun oleh Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo dan diketik oleh Sayuti Malik. Proklamasi itu ditangani oleh Soekarno dan Hatta sebagai usul dari Soekarno. Awalnya ada dari pendapat mengatakan bahwa seluruh rakyat itu tidaklah mungkin, sehingga Soekarno mengusulkan bahwa Soekarno dan Hatta adalah wakil bangsa Indonesia. Nah, anak soleh sebagai tugas silakan anak soleh ditulis di buku tulisnya jawaban apa yang terjadi jika proklamasi kemerdekaan tidak dilaksanakan. Kemudian bagaimana cara anak soleh mengisi kemerdekaan sebagai asupannya siswa. Next, kata kunci pada judul teks non-fiksi. Apa sih itu teks non-fiksi? Ya, teks non-fiksi merupakan teks yang ditulis berdasarkan data atau kenyataan yang ada. Kata kunci itu kata-kata penting yang berkaitan dengan pokok bahasan yang dibicarakan atau kata penting yang menggambarkan isi teks. Nah, kembali kita tadi telah membaca. Masih ingatkah apa judul teksnya? Ya, betul. Makna Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Jadi yang harus kita lakukan adalah oke, kita tentukan dulu kata kunci judul teksnya apa saja. Ada makna, ada proklamasi, dan ada kemerdekaan. Dari setiap itu baru kita buat maknanya. Kalau makna itu apa? Makna itu arti atau maksud dari pembicara, tujuan. Sedangkan proklamasi itu pemberitahuan resmi kepada seluruh rakyat. Dan kemerdekaan itu keadaan, hal yang berdiri sendiri, bebas lepas, tidak terjajah lagi. Nah, berikut contoh judul teks non-fiksi yang soleh. Ada lingkungan sekolah yang sehat, mencegah bahaya demam berdarah, kegiatan penghijauan di lingkungan rumah. Untuk menambah pemahaman pengetahuan anak soleh, silakan pilih salah satu judul teks non-fiksi di atas, tentukan kata kuncinya serta tulis makna dari setiap kata kunci di atas seperti contoh Bunda tadi ya. Oke, selanjutnya kewajiban mengisi kemerdekaan di lingkungan. Nah, ada gambar tuh, silahkan kira-kira apa
Betul, di lingkungan rumah bisa dengan cara membersihkan selokan. Sebagai warga negara yang baik, kita mengisi kemerdekaan itu dengan menjaga kelestarian lingkungan ya nak Soleh. Apa saja yang dilakukan? Membuang sampah di tempat sampah, mendaur ulang sampah, ikut serta kerja bakti, dan lain-lain. Next, pengertian interval nada. Apa sih itu tangga nada? Susunan nada-nada yang bertingkat-tingkat tingginya. Sedangkan interval nada, jarak antara nada yang satu dengan nada yang lainnya. Sebagai contoh interval nada pada tangga nada diatonis mayor yaitu 1, 1, setengah, 1, 1, 1, setengah. Nah, Soleh bisa lihat sendiri di bawah contoh tangga nadanya. Sebagai tugas, silakan tulis kembali di buku tulis. Kalau pada tangga nada C mayor, interval nada C ke nada F adalah apa? Nah, berikut contoh lagu yang menggunakan C diatonis mayor ya. Oke, terakhir pertumbuhan dan perkembangan manusia. Apakah ada perbedaan pertumbuhan dan perkembangan? Tentu. Pertumbuhan itu proses bertambahnya ukuran dan jumlah sel dalam tubuh. Kalau perkembangan, proses pematangan atau pendewasaan organ-organ tubuh manusia. Nah, pertumbuhan itu bisa diamati dari ukuran tubuh manusia yang semakin besar dan tinggi. Kalau perkembangan, dari bertambah atau berubahnya fungsi organ tubuh manusia. Nah, proses pertumbuhan dan perkembangan ini pada manusia terjadi melalui beberapa tahap ya anak soleh. Yang pertama, bayi. Bayi ini merupakan manusia yang baru lahir dan belum bisa melakukan apa-apa biasanya. ASI pun dari ibunya. Kemudian balita singkatan dari bayi 5 tahun. Biasanya anak mulai bisa bicara, berjalan, melompat ya. Namun masih didampingi orang tua untuk melakukan apapun. Sedangkan anak-anak ini sudah belajar mandiri dalam melakukan pekerjaan ringan. Nah, remaja ini masa peralihan dari anak-anak dan sudah masuk ke masa pubertas ya. Kalau dewasa ini sudah berpikir secara matang, melakukan apapun dengan penuh tanggung jawab dan
berumah tangga. Terakhir lanjut usia atau lansia ya, dimana organ tubuh, kulit, mata, keriput gitu, fungsi penglihatan, pendengaran sudah mulai menurun. Oke, Bunda minta anak soleh tuliskan perbedaan manusia pada saat bayi 1 tahun dan masa anak-anak menjadi dewasa atau remaja dengan mengamati ciri-ciri fisiknya ya. Kerjakan di buku tulis. Mungkin itu saja yang bisa Bunda sampaikan pada pembelajaran tematik hari ini. Semoga anak soleh paham dan jelas. Kalau tidak ada yang kurang jelas, silahkan tanya ke Bunda, kita diskusi sama-sama. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah bersama-sama kita mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.